Kalau begini model sekarang ini sepertinya Jokowi memang yang paling hebat. Karena dia sudah kondisikan dari dulu, kemudian begitu banyak tanda-tanda mengarah pada upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara pertama itu memang masuk informasi. Awalnya kita pikir itu main-main, ya, bahwa dia akan lanjutkan periode ketiga, ternyata itu memang ada kondisi di situ. Kalau para guru besar itu turun ke para resi sudah turun dari gunung, hati-hati kok. Itu peringatan keras. Dan banyak teman-teman yang pragmatis, dia katakan sudah selesai, tanggal 14 sudah selesai. Ya, namanya perjuangan tidak pernah selesai. KPU telah menggelar rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu 2024 tingkat nasional pada Rabu 20 Maret 2024 di kantor KPU. Rapat pleno terbuka ini dipimpin oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Pada kesempatan itu, Ketua KPU memimpin 3 rangkaian acara, yakni pembacaan dan penandatanganan berita acara penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional, pembacaan dan penandatanganan berita acara penetapan hasil pemilu secara nasional, juga pembacaan dan penandatanganan keputusan KPU penetapan hasil pemilu secara nasional. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Terkait telah diumumkannya hasil-hasil tersebut, Komite Pemantau Legislatif atau KOPEL mengadakan diskusi bersama dengan para aktivis dan akademisi Sulawesi Selatan dengan mengangkat tema sirkuit politik pasca penetapan suara hasil pemilu di Grand Malio Hotel Makassar pada 26 Maret 2024 yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Selain dengan tujuan menjalin silaturahmi, acara ini juga bertujuan untuk mendengar atau bertukar pendapat mengenai hasil pemilu. Kalau begini model sekarang ini sepertinya Jokowi memang yang paling hebat. Karena dia sudah kondisikan dari dulu, kemudian begitu banyak tanda-tanda mengarah pada upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara pertama itu memang masuk informasi. Awalnya kita pikir itu main-main, ya, bahwa dia akan lanjutkan periode ketiga, ternyata itu memang ada kondisi di situ. Tapi karena Megawati sudah ini mulai pasang dan hampir semua katanya waktu itu pelan-pelan terbukti, ya, hampir semua. Bahkan ada yang katakan, tidak mungkin Gibran itu menjadi wapres di tengah banyaknya tokoh pemuda. Kalau mobil pemuda di Makassar saja ini, ya, terus terang banyak yang jauh lebih baik daripada. Tapi bukan itu masalahnya. Ada bapak yang mau menjadikan anaknya jadi apa, kemudian setelah pelan-pelan Bapak Ibu, ya, kita dikageti dengan hasil masuk pada hasil pemilu. Jadi betul gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu hampir semua digerogoti sekarang, ya. Tapi mau apa? Faktanya menang orang, ya. Kembali lagi, kalau kita mau katakan politik itu seni, politik itu permainan, game, ya, argumentasi yang dibangun oleh 02, dia katakan sebenarnya dia juga mau main, tapi dia tidak tahu caranya, ya.
Kalau dikatakan ya pasti orang menang yang disalahi pojokkan bilang dia curang. Dia juga balik kadang dia bilang sebenarnya dia juga mau curang tapi kalah curangnya. Jadi ini stigma-stigma yang dibangun, tapi sebenarnya dalam orientasi ke depan kita berbangsa dan bernegara, terus terang ini ada masalah. Aku mencari kesadaran anak muda ini, yaitu ada momen di mana suara itu harus dikatakan, ada seruan yang harus disampaikan. Dan jadi bikin petisi juga jadi masalah itu kan. Tapi ditanya mana kau bikin petisi? Itu soal hobi. Jadi biar tahu orang hobi. Jika sesuatu harus dikatakan, kebenaran harus dikatakan, berapapun harganya harus dikatakan. Soal mau diterima apa soal lain gitu. Jadi konteks itu. Jadi dalam konteks ini lah, tapi ini berbahaya. Saya katakan bahwa kalau para guru besar itu turun ke para resi sudah turun dari gunung, hati-hati kok. Itu peringatan keras. Dan banyak teman-teman yang pragmatis dia katakan sudah selesai, tanggal 14 sudah selesai. Ya namanya perjuangan tidak pernah selesai. Dalam perjalanan saya lihat, memang dia bilang bagaimana caranya menang, ya, tapi dengan cara saya tidak bekerja keras. Nah itu mengambil anaknya. Itu sejak waktu Lebaran itu Pak di situ mulai terjadi transaksi. Ya. Jadi waktu 1 tahun yang lalu, Lebaran Idul Fitri itu Prabowo kan ke Solo. Di situ sebenarnya mulai mendiskusikan tentang pemilihan kemarin. Ya. Nah betul Prof. Amran. Jadi terbalik semua apa yang muncul ini. Jadi kalau Pak Jokowi bilang A, itu nggak lakukan Pak. Ya. Jadi logika apapun yang mengucapkan Pak Jokowi pasti terbalik. Ya, jadi jangan percaya dia ucapkan. Tapi lihat apa di balik itu. Ya, hampir semua tidak ada yang terbukti apa yang diucapkan. Ya. Jadi semua terbalik Pak. Ya, ini kan Pak Prabowo ini pasti menjadi presiden yang asli Pak. Ya. Tabiat beliau itu yang kami kenal keras dan kejam. Ya, keras dan kejam. Ya. Jadi ya kalau disebut sadis kan lewat juga ya. Jadi keras dan kejam. Ya. Nah, kelebihannya orang begini mudah terbaca Pak. Beda seperti Pak Jokowi. Jadi kalau dia marah nampak, kalau dia tidak suka dia tunjukkan. Kalau Jokowi kan tidak. Ya. Jadi sehingga Pak Prabowo nanti pada saat dilantik asli presiden, dia akan tunjukkan karakter dirinya sebenarnya. Dia tidak bisa diatur oleh siapapun. Insya Allah pasti Pak Prabowo dilantik presiden. Ya ini hanya tidak mau ini kosong-kosong ini para penantang ini 01 dan 02 tidak ya. Hanya tidak mau kehilangan muka. Ya. Tapi kelihatannya adalah memang dia berjuang untuk membesarkan pendukung-pendukungnya, ya. Bukan untuk memenang menurut saya, ya. Karena sangat sulit, sudah sengaja angkanya 58. Coba sejak disebut, waktu di Sirekap itu muncul, tidak pernah berubah itu angka Pak, berapapun masuk tetap 58. Ya. Memang sudah diotomatiskan ini angka. Pemilu ulang kan saya pikir agak mustahil ya. Selain ada yang bersifat kejadian darurat, tetapi bukan pemilihan ulang, tetapi pemilu seperti 99. Harapan yang mungkin pernah juga banyak diskursus tentang hak angket ya. Meskipun saya sejak awal dengan beberapa teman saya menganggap bahwa hak angket di DPR itu sebenarnya nonsens, karena belajar di Pemprov DPR Sulsel, hak angket itu bisa sampai 8 bulan. Diskursusnya sampai 1-2 bulan, kemudian tarik ulur sampai permufakatan konsep mengapa hak angket itu bisa diloloskan sampai terakhir pada paripurna. Itu butuh waktu yang panjang, sementara di DPR ini kan 11 sudah berakhir. Kedua, itu berarti tinggal 7 bulan atau 8 bulan. Yang kedua, banyak yang akan pergi meninggalkan DPR dan banyak yang pendatang baru.
Sambil yang ketiga masih banyak yang wait and see untuk menunggu pengumuman dari KPU. Sehingga saya pikir itu agak, ya mungkin hanya mainan-mainan wacana. Kalaupun jadi hak angket, itu bisa transaksi yang lebih besar lagi. Ya, kenapa? Ya tentu yang pemenang khususnya di Prabowo tentu akan menggelontorkan uang lagi kepada para anggota dewan dan juga anggota DPR. Kemungkinan banyak yang sudah tidak taat sama ketua fraksi atau ketua partainya, khususnya yang tidak terpilih, sehingga susah dikontrol dan bisa uang lebih besar lagi berputar ke situ, dan hasilnya tentu tidak menguntungkan dari sisi demokratisasi yang kita terapkan Indonesia atau juga bagaimana mandat rakyat ini. Kok bisa KPU tiba-tiba mengesahkan tanpa harus melalui prosedur yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan 12.11 di dalam DPR? Kok itu dibiarkan? Kok yang lainnya diam semua? Tidak ada yang protes dan sebagainya, ya kan? Kemudian setelah itu, inilah yang merusak sistem politik kita. Nah, dalam wilayah politik kita hanya ada pengamat, tapi dalam hukum kita, apa yang bisa kita berikan kepada adik kita? Dengan situasi gambaran hukum yang rusak. Ini yang menjadi catatan saya ketika menjelaskan bagaimana sebenarnya ini. Kok bisa rusak? Kok bisa begini? Jadi sistem oligarki ini luar biasa. Apalagi dalam sistem politik pemilu ini, Pak, Bu, mereka dengan berani mengatakan, iya, sistem politik itu pemilu itu memang dibuat untuk curang, bukan tidak dibuat untuk curang gitu. Satu. Dan ini juga sering digembar-gemborkan oleh para calon-calon wali kota, bupati maupun gubernur, ya, ketika dia menang. Sederhana saja dia bilang, lebih baik kita menang dengan cara curang daripada kita kalah dengan cara jujur. Toh nanti juga kalau dibawa ke MK pasti kita dimenangkan. Inilah yang membuat kos kita besar, Pak. Mereka berlomba-lomba untuk menggelontorkan uang sebanyak-banyaknya untuk merusak pemilu pilkada. Sekarang ini gerakan-gerakan ada di mahasiswa, Pak, tidak lagi berbicara 01, 02, 03. Di Bandung sudah bergerak bahwa gerakan mereka adalah bagaimana memperbaiki sistem sekarang, sistem yang dia perbaiki. Bahwa dalam sistem pilpres itu ada kecurangan, itu harus kita bongkar. Tidak bisa tidak. Karena kalau ini terus dipertontonkan dan dipermainkan, nantinya akan menjadi presiden buruk dalam sistem politik kita. Nah, sekarang kira-kira apa yang didapatkan kita? Kita akan sudah mendapatkan presiden, iya. Tapi bagaimana dengan rusak-rusaknya tadi itu? Rusaknya hukum, rusaknya politik, dan sebagainya. Apa yang harus kita perbaiki? Oh, perbaiki lagi, rusak lagi, perbaiki, rusak lagi. Dan ini tentu akan menjadi PR yang tidak akan pernah terselesaikan. Dan tentunya kita mencoba untuk ada satu pertanyaan, ternyata memang menghapus oligarki, sistem oligarki itu agak sulit. Meskipun kita berbusa-busa, berteriak, berdiskusi dan berdemo-demo dia, tapi sistem oligarki memang sulit. Itu susah untuk dihapus. Jadi ada 3 opsi menurut beberapa pakar. 1 MK, 2 angket, 3 people power. Yang dua itu dianggap kemungkinan besar gagal. Sehingga yang terakhir adalah people power. Bagaimana membangun kekuatan rakyat? Sementara rakyat terpecah belah, rakyat dibodoh-bodohi, rakyat dimiskinkan, rakyat tidak berdaya. Kalau kita melihat situasi yang ada, protes berkepanjangan dari beberapa guru besar, dari beberapa pihak, ini pun tidak didengarkan. Ada beberapa teman mengatakan, kok kita itu sepertinya bukan yang memilih presiden ya, presidennya kok tidak mau mendengar kita. Ada apa kira-kira? Ada hal juga yang menjadi menarik ketika saya coba menggali-gali informasi.
ternyata negara kita juga dikuasai oleh pihak asing, oleh pihak luar. Bahkan IKN itu akan dimiliki oleh satu negara. Nah, ini juga mungkin harus kita perhatikan. Ada apa kira-kira, apa yang terjadi? Kalau kita melihat, hukum sudah semakin tidak ada lagi artinya. Karena melalui hukum, dia melegitimasi apa yang menjadi keinginannya. Walaupun itu tidak legitimate. Nah, saya kira perjuangan harus butuh pengorbanan, walaupun itu darah yang harus keluar. Dan memang terakhir saya menganggap bahwa people power lah tawarannya, karena dan untuk mencapai itu tentu pemikiran kritis harus dibangun. Karena sekarang ini banyak orang terpesona, terpedaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kesan itu muncul sekali loh. Ketika kita melihat, menyaksikan pakar bicara, kita kok cuman iya ya, kita nggak bisa bikin apa-apa. Ini barangkali di forum ini kita harus punya sikap, mau mulainya dari mana? Dari mana kita mau mulai? Karena kalau saya melihat, ya perempuan lah yang paling banyak menerima, menjadi korban ya apa yang terjadi saat ini. Karena ini menurut kami dari perempuan adalah cara-cara maskulinitas berkuasa untuk kemudian yang lemah makin lemah dan kekuasaan itu makin betul-betul kuat. Pokoknya ini kita berkumpul di sini, artinya kita sepakat bahwa Jokowi ini betul-betul sudah merusak demokrasi. Jadi itu sebenarnya yang kita lawan. Nah, bagaimana ketiga pengadilan ini? Kalau di MK kita hanya berharap dari paslon kan, bagaimana pembuktiannya dan bagaimana hakim-hakim itu sendiri. Terkait dengan angket, itu juga sangat berpengaruh pada konstelasi politik. Mungkin kita bisa mengkonsolidasi untuk mendesak kita dari masyarakat sipil dan basis untuk mendesak bagaimana angket. Dan saya sendiri sangat yakin berpendapat bahwa kalau bisa angket ini akan terlihat dengan jelas, ini kan yang selalu menjadi persoalan bagi kita, walaupun nyata itu selalu dianggap desas-desus. Makanya kalau ada angket itu dia akan betul-betul bisa dipanggil keterangannya, itulah yang akan bisa memicu pengadilan rakyat itu. Kalau kampus kemudian bersuara dengan suara yang sangat minimalis itu tidak apa-apa ya, ada sih. Tapi kalau LSM mati, media mati, komunitas-komunitas masyarakat sipil tidak lagi melakukan upaya-upaya advokasi tajam, kuat dan rudet itu, menurut saya memang hancur kita.